Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vivi Maharita. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengolahan citra digital, sampling dan kuantitasasi. Langsung saja kita masuki ke dalam materinya. Di sini ada materi, di sini ada matahari, di mana matahari itu sumber cahaya. Kemudian saya punya objek pohon kelapa. Objek yang disinari oleh sinar surya atau sinar matahari, kemudian cahaya itu diterima oleh impuls atau lubang kamera pada kamera pinhole. Center proyektornya itu di lubang kamera. Ketika objek menerima cahaya dari sumber cahaya, kemudian cahayanya itu dipantulkan dan diterima oleh lubang kamera pinhole. Kemudian cahaya dipantulkan dan diproyeksikan ke bagian belakang kamera pinhole kita, di mana image yang terbentuk adalah bersifat nyata, terbalik dan diperkecil ya. Kemudian di materi sampling dan kuantisasi ini kita fokus saja kepada bagian belakang kamera kita. Di mana pada kamera modern itu bagian belakang kamera itu tidak seperti kamera pinhole yang hanya di dinding kameranya saja. Pada kamera ini ada sensor di belakangnya. Bisa kita lihat di gambarnya ya. Jadi saya asumsikan saya pindah dari kamera pinhole menjadi kamera modern yang sudah punya lensa dan di belakangnya itu sudah ada sensornya. Sensor itu ada 3, sensor itu ada 2 ya, salah bilang tadi saya, maaf ya. Sensor itu ada 2 jenis, yang pertama ada CMOS dan yang kedua ada CCD. Saya akan menjelaskan proses apa yang terjadi pada kamera sensor sehingga output yang dihasilkan atau yang didapatkan oleh kamera digital kita. Sekarang kita pindah ke kamera digital. Harus ada proses konversi dari datanya yang analog yang bersifat kontinu. Kenapa kontinu? Karena satuan waktu itu selalu ada continuously ya. Kita akan menerima gelombang cahaya ini yang disebut data kontinu yang diterima oleh sensor. Kemudian data yang continuous ini diterima oleh sensor, kemudian diolah menjadi digital. Proses untuk mengkonversi atau merubah data analog yang bersifat kontinu menjadi data digital yang bersifat distrik disebut dengan sampling dan kuantisasi. Proses untuk mengkonversi atau merubah data analog yang bersifat kontinu itu tadi, cahaya yang sifatnya kontinu merupakan data analog, kemudian dikonversi menjadi data digital yang sifatnya itu distrik. Objek yang tadi pohon kelapa itu akan saya ubah menjadi batu saja ya, sehingga ketika diproyeksikan kita akan mendapatkan sama, hanya saja datanya diperbalik dan diperkecil. Jadi apa yang diterima oleh sensor seperti data yang bersifatnya kontinu ini saya presentasikan menjadi besar atau saya zoom ya. Bisa kita lihat gambarnya yang zoom itu yang besar yang dari tadi yang terdapat pada slide yang pertama ya. Gambarnya itu seperti yang di samping ini, cahayanya terang, dari terang kemudian masuk ke objeknya ketika diterima oleh sensor hanya setengahnya itu yang gelap. Sekarang akan kita bahas bagaimana data yang analog ini menjadi digital. Di sensor array ini itu sudah ada garis A dan garis B, di mana garis B itu adalah garis scan. Cara di scan itu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan ya. Sekarang kita perhatikan grafiknya. Jadi dari gambar di samping dapat dibantu atau dihasilkan grafik seperti gambar ini ya.
dimulai dari terang, kemudian turun ke gelap, kemudian sedikit terang, dan turun lagi menjadi gelap, dan akhirnya menjadi terang lagi ya. Jadi grafik di atas dapat dihasilkan proses samplingnya itu seperti pada grafik ini ya. Dan proses kuantisasinya bisa kita lihat pada grafik yang di sampingnya lagi. Baiklah, di sini itu ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar citra analog, dan yang kedua ada gambar citra digital sampling yang menjadi 14 baris dan 12 kolom. Dan pada gambar yang ketiga itu ada citra digital hasil sampling yang berukuran 14 kali 12 pixel. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang sampling dan kuantisasi. Lebih dan kurang mohon maaf karena saya masih dalam keadaan belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.